Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus lahir pada 15 Desember 37 dan meninggal pada 9 Juni 68 Masehi. Berumur hanya 31 tahun, namun kiprah dan kehidupannya sangat kontroversial, sangat brutal, dan bahkan mendapat julukan manusia paling jahat di dunia. Secara silsilah kekaisaran Romawi tadinya dipimpin oleh Tiberius, kemudian menjelang Tiberius meninggal karena sakit, tidak diberitakan sakit apa, oleh Senat Romawi, diangkatlah Caligula, dan Caligula memimpin menggantikan Tiberius. Caligula juga seorang pemimpin yang bengis dan terkenal kebengisannya. Dan berikutnya, dia tidak lama memimpin. Dia mempunyai adik yang namanya Agrippina, yaitu ibunya Nero. Sementara itu, setelah Caligula meninggal, diganti oleh Claudius, pamannya sendiri. Jadi Claudius menggantikan Caligula. Caligula memimpin tidak terlalu lama, dan Caligula akhirnya dengan intrik yang dilakukan oleh Agrippina, yaitu adiknya Caligula, maka Claudius menikahi Agrippina yang sudah punya anak Nero. Dan berikutnya nanti kita ikuti bagaimana Agrippina menjalankan intrik, membunuh, meracuni Claudius, sang suami sendiri, yaitu sang paman sendiri, untuk agar anak kandung Agrippina, yaitu Nero, menggantikan sebagai raja, sebagai kaisar, yaitu menyalib anak kandung Claudius yang lebih muda, sekitar 3 atau 4 tahun di bawah Nero. Jadi Nero akhirnya diangkat sebagai kaisar dalam usia 17 tahun. Dan berikutnya nanti kita ikuti seberapa intrik-intrik yang ada di dalam kekaisaran Romawi ini. Mari. Kali ini Eko Papa ingin mengulas sejarah dan riwayat Kaisar Nero, yaitu dia adalah seorang kaisar yang hidupnya sangat kontroversial, dan dia memerintah Romawi dari tahun 54 hingga 68, atau memerintah sekitar 12 tahun. Sementara dia dilantik sebagai kaisar, sebagai raja pada umur 17 tahun, manakala sang ibu berhasil membujuk dan mengelabui kerajaan bahwa akhirnya sang anak harus dilantik sebagai kaisar Roma. Dalam masa pemerintahannya Nero, dia dikenang sebagai sangat berfokus pada bidang-bidang diplomasi dan perdagangan, serta meningkatkan budaya ibu kota kekaisaran. Dia juga memerintahkan pembangunan teater besar untuk permainan
atletik. Kekuasaannya juga berhasil memenangkan perang serta berdamai dengan Kekaisaran Parsia dan menambah tali hubungan diplomasi dengan Yunani. Pada tahun 68 terjadi kudeta militer di dalam negeri dan akhirnya berhasil menurunkan dia, dan turunnya Nero pun juga sangat tragis karena dia dikejar-kejar oleh para tentara militer serta berbagai pihak, dan akhirnya dia melarikan diri membawa seorang pengawal pribadi, dan di situ dia diberitakan dia bunuh diri ataupun minta dibunuh oleh sang pengawal karena dia tidak rela atau bahkan tidak mau mati dengan cara dicincang oleh rakyatnya, karena waktu itu pemberontak sudah demikian gegap gempita masuk ke dalam istana dan dia berhasil melarikan diri. Ini adalah kisah tragis seorang Nero. Dalam masa pemerintahan Nero, dia juga dikenang sebagai seorang yang melakukan pembakaran kota Roma. Roma dibakar hampir habis luluh lantak. Roma yang sudah menjadi kota metropolitan pada waktu itu, penduduknya banyak, berkelompok-kelompok dalam berbagai kelompok-kelompok dalam kota, wilayah kota, dan sebagian besar wilayah perkotaannya dibakar oleh Nero. Namun hal tersebut dibantahnya sendiri. Bahkan dia membuat ulah seolah-olah yang melakukan itu adalah kaum Kristen gereja, yang kemudian olehnya orang Kristen justru ditangkap dan dibunuh sebagai dalih telah melakukan pembakaran kota Roma. Sementara dia sendiri dengan ongkang-ongkang kaki menikmati pembunuhan yang sadis yang dilakukan terhadap orang-orang Kristen yang dituduh membakar kota Roma. Salah satu adegan yang sangat mengerikan adalah Nero menangkap orang-orang Kristen dan mereka ditutupi dengan kulit hewan dan kemudian dilepaskan segerombolan anjing liar, anjing yang haus untuk membunuh, dan orang Kristen tersebut dicapik-capik dan dimakan oleh anjing hingga mati. Dan ini adalah sebuah tontonan yang membuat dirinya sangat bangga atau bahkan sangat bergembira. Sebuah perilaku yang sulit untuk difahami bagi siapapun. Sementara para kaum Kristen, kaum gereja yang tertangkap, masih ada yang belum mati karena dimakan oleh serigala. Mereka justru ditangkap dan diikat dengan jerami, dan kemudian jeraminya dibakar bersama dengan tubuh orang-orang tersebut, sehingga seolah-olah masing-masing seperti obor, dan orang-orang tersebut mati. Dan itu adalah sebuah tontonan yang menghibur dia. Ini sangat sulit bisa difahami kekejaman macam apa yang dilakukan oleh seorang Nero. Memang awal-awal dari pemerintahan Nero, awal-awal abad ke-1,
Dan di situ adalah awal mulanya Nabi Isa, atau mereka lebih menyebut sebagai Yesus, yang menyebarkan agama kekristenan. Merupakan satu rivalitas bagi kerajaan Romawi. Romawi menganut faham dewa-dewa, dan sehingga gereja dan paus dan agama Kristen setelah sepeninggalannya Yesus, mereka membentuk kepausan di dalam gereja, dan terjadi selalu permusuhan yang tidak pernah berhenti. Dan di situ momentum paus melampiaskan kebenciannya terhadap kaum gereja, kaum Kristen. Kekejaman tersebut demikian tercatat dalam sejarah karena pada masa itu memang kehidupan di Roma sudah melek huruf, sudah terjadi tulis-menulis dan terdapat catatan-catatan, sehingga semuanya terdapat record dan manuskrip yang menceritakan plot-plot kejadian serta berbagai kekejaman-kekejaman dalam masa pemerintahan Kaisar Nero. Latar belakang Nero, dia mempunyai seorang ayah namanya Gnaeus Domitius, yaitu seorang pejabat administrasi lah di dalam kerajaan. Dan dia mempunyai reputasi yang buruk juga. Dia banyak melakukan pembunuhan kepada rakyat, dan dia perilakunya sendiri memang sudah tidak disukai banyak orang. Sementara sang ibu namanya Agrippina Minor, dia ini unik. Dia adalah adik daripada Caligula, yaitu seorang kaisar. Jadi memang Agrippina, ibunya Nero, ini memang orang darah biru. Dalam arti kata, memang dia berada di lingkungan kerajaan dan berkelindan dengan berbagai hubungan persaudaraan, namun selalu dilintasi dengan berbagai kejadian-kejadian intrik dan pembunuhan-pembunuhan. Coba kita perhatikan di mana Agrippina Minor ini, sang ibu, ini dia cantik jelita. Dan memang kecantikannya sangat kesohor. Namun di balik kecantikannya tersebut, dia memiliki perangai yang sangat sulit untuk difahami. Dia juga kejam, sangat kejam. Artinya membunuh seseorang itu adalah perkara kecil bagi dirinya. Apalagi dia berada di lingkungan istana. Agrippina ini digambarkan seperti ular berbisa, sangat licik dan penuh dengan intrik, penuh dengan tipu muslihat, yang ujung-ujungnya memang Agrippina ini juga seseorang yang ambisius, termasuk bagaimana dia bisa menikah dengan sang kaisar, manakala suami resmi, suami yang dari bapaknya Nero ini meninggal. Dia mencoba mendekati ke istana dan dia bisa menikah dengan sang kaisar yang sebetulnya masih ada hubungan kekerabatan juga. Namun sang kaisar ini sebetulnya sang kakek tua yang sudah mungkin sudah waktunya turun tahta, namun karena dia masih berkuasa,
dia pun didekati oleh Agrippina Minor. Agrippina Minor sang ibu. Dekati dan akhirnya berhasil dia menikahin sang kaisar tersebut. Sangat unik dan penuh dengan intrik, di mana sang kaisar tua yang sebetulnya mempunyai permaisuri dan mempunyai anak putra mahkota, namun dengan tipu muslihat Agrippina Minor, maka sang kaisar yang bernama Claudius, dia akhirnya menikahi Agrippina. Dan setelah terjadi pernikahan tersebut, Agrippina menikmati sebagai seorang permaisuri, maka dia pun juga menikmati kekuasaan yang maha besar sebagai istri seorang raja di raja. Claudius adalah raja di raja dari Roma yang wilayah kekuasaannya meliputi Eropa Barat hingga Inggris Raya, hingga Spanyol, Perancis, bahkan menyeberang ke Maroko dan kemudian ke arah utara wilayah Jerman dan ke timur sampai ke wilayah Persia. Jadi ini adalah sebuah kerajaan besar dan Agrippina berhasil menjadi permaisurinya. Dan setelah menjadi permaisuri, dia melakukan intrik secara internal agar Claudius mengangkat anak tirinya, yaitu anak Agrippina dari suami yang pertama, untuk diangkat sebagai putra mahkota. Dan hal tersebut berhasil, sehingga saat Claudius meninggal, maka Nero langsung diangkat sebagai kaisar, raja pada usia yang masih belia, yaitu umur 17 tahun. Malang tidak bisa ditolak dan mujur tidak bisa diraih. Sang kaisar tua yang sebetulnya mempunyai anak sendiri dari istri permaisurinya yang bernama Britannicus, akhirnya gugur dan digugurkan status sebagai putra mahkota, dan terjadilah Nero diangkat menjadi putra mahkota. Dan tidak lama setelah itu betul-betul Nero yang dilantik sebagai kaisar pengganti Claudius. Ada satu plot keji yang terjadi, yang dilakukan oleh Nero. Setelah Nero diproklamirkan sebagai putra mahkota, kemudian dia membuat satu plot pembunuhan kepada bapak angkatnya, yaitu Kaisar Claudius, dengan cara diracun. Dan penggunaan racunnya itu dengan merekrut pengawal istana, sehingga setelah hal tersebut dilakukan, maka dengan mulus Nero kemudian dilantik sebagai kaisar dalam usia yang masih muda tersebut. Nero ini digambarkan sebagai pribadi yang sangat kejam. Sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ulah dan perilaku memperlakukan bawahan, memperlakukan warga istana dan rakyat jelata semena-mena. Dia memang sejak kecil pun juga dia mewarisi sifat-sifat bengis dari sang ayah yang memang juga punya reputasi sering membunuh manusia dan rakyat jelata. Setelah dia dilantik sebagai kaisar, ada satu duri dalam daging, ada
seseorang yang diperkirakan akan menjadi batu sandungan, yaitu adik ipar atau adik tiri dari Nero, yaitu anak dari Claudius, anak resmi dari Claudius yang masih berusia 14 tahun. Dia suatu saat bisa melakukan revenge dan rivalitas dan bisa terjadi berbagai macam intrik. Sebelum hal tersebut terjadi, Nero sudah melakukan pembunuhan langsung terhadap anak yang masih belia. Anak masih belia berumur 14 tahun. Sebetulnya Britannicus memang tadinya digadang-gadang sebagai putra mahkota, namun kemudian disalib oleh kakak tiri dari ibu tiri, dan kemudian sang kakak tiri diangkat sebagai raja. Namun ini masih kanak-kanak, masih umur 14 tahun, dan oleh Nero dihabisi. Digambarkan dalam proses meracuni adik tiri tersebut. Keadaan istana sedang terjadi pesta pora, dan ketika ada laporan dari pengawal yang mengatakan bahwa Britannicus mengalami kejang-kejang dan lain sebagainya, oleh Nero dia ditertawakan dan ditepis dengan ucapan yang sangat tidak pantas. Biarkan saja itu hanya semacam sakit ayannya, dia sedang kambuh, biarkan saja. Padahal Nero sangat paham bahwa itu adalah proses sakaratul maut dari sang adik tiri. Di dalam istana, Agrippina setelah Nero menjadi kaisar, dia masih menampilkan dirinya sebagai permaisuri, dan dia memerintahkan ini dan memerintahkan itu, seolah-olah dia memegang kekuasaan yang luar biasa, karena kekuasaannya kerajaan Romawi waktu itu digambarkan seluruh Eropa dan Afrika Utara hingga mencapai dataran Asia Laut Kaspi. Nah, hal itu menjadikan memang sesuai dengan tabiatnya daripada Agrippina. Dia melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat Nero geram. Ngapain ini ibu gue, emak gue ngapain? Rajanya kan saya. Lu kan cuman emak gue. Kemarin lu istrinya Claudius, istrinya kaisar. Sekarang udah enggak. Kaisarnya adalah saya. Itulah kilahnya Nero. Jadi Nero sudah mulai berseberangan dengan sang ibu. Dan Nero sangat tidak sadar dan sangat tidak berterima kasih bahwa dia bisa menjadi kaisar. Itu pun atas berbagai trik dan upaya sang ibu. Ini adalah tabiat yang susu dibalas dengan tuba. Namun tubanya dan susunya pun juga sebetulnya semuanya adalah tuba. Ya, jadi tuba dibalas dengan tuba. Ya, begitulah. Ini kisahnya masih panjang. Karena tidak ada susu, maka yang ada di dalam istana adalah tuba. Maka tuba dibalas dengan tuba dan dibalas dengan tuba lagi. Sehingga sampailah saatnya di mana Nero sudah jengah terhadap ulahnya sang ibu. Nero mengirim pasukan, membuat sebuah ekspedisi agar sang ibu bepergian dengan sebuah kapal, dan dalam perjalanan kapalnya ditenggelamkan. Ini adalah plot dan skenario asli dari Nero. Namun di sini sang ibu memang dia betul-betul wanita tangguh. Wanita tangguh, dia melihat kapalnya tenggelam, dia berhasil melarikan diri. Tentunya dia juga memiliki pengawal pribadi yang setia yang membantu dia bisa
sampai ke daratan dan selamat. Dalam perjalanan berikutnya, sang ibu mengirim surat kepada anaknya. Tidak diceritakan apa isi suratnya, namun di situ intinya sudah perseteruan anak dan emak itu sudah demikian terbuka, sehingga sang utusan membawa surat dan kemudian surat itu diberikan kepada Nero. Nero yang faham apa maksudnya sang ibu, langsung dia mengambil pisau dan sang utusan tersebut justru dibunuh pada saat itu. Ya, ini adalah satu plot yang berikutnya, utusan Nero berikutnya adalah membunuh sang ibu hingga ibunya meninggal oleh tangan Nero. Bisa dikatakan bahwa trik tipu muslihat yang dilakukan di kerajaan Roma pada saat itu betul-betul merupakan logika-logika cerdas yang sifatnya untuk menghalalkan segala cara untuk memenangkan peperangan, untuk bisa membunuh musuhnya, untuk menghasilkan apa yang diinginkan dengan tipu muslihat. Nah, tipu muslihat ini yang terjadi antara sang anak dan sang ibu, di mana Nero di situ mengatakan bahwa sang ibu mengirim surat melalui kurir, melalui pesuruh, namun sang Nero menaruh sebuah pisau belati pada sang utusan, dan kepada pengawalnya dia mengumumkan bahwa lihat ini, ibuku mengirim orang sambil membawa pisau. Apa ini maksudnya? Langsung dibunuh sebelum sang utusan melakukan ucapan tanya jawab ataupun penjelasan. Dan dengan kejadian itu Nero langsung teriak ke para hulu balang, ke pengawal kerajaan, lihat ini, ibuku mengirim orang untuk membunuhku. Apa yang kalian mau lakukan? Maka ayo kamu dan kamu siapkan pasukan untuk membunuh ibuku sendiri yang sebetulnya dia tadinya ingin membunuhku. Maka itulah eksekusi kepada ibunya, itu adalah atas perintah langsung dari mulutnya Nero. Ada babak-babak drama selanjutnya yang tidak kalah mencekam, yaitu Nero menghabisi 3 istrinya dengan tangan dia sendiri. Nero punya seorang istri yang pertama sedang hamil, kemudian dipukul dengan satu tendangan kepada perutnya sang istri, maka meninggallah sang istri. Istri kedua bernama Bobia dibunuh karena mengeluh. Bobia ini mungkin sayang, mungkin cantik, mungkin menarik hatinya sang Nero. Namun Nero sangat sebal karena Bobia ini sedikit mengeluh, kenapa abang pulang malam, kenapa abang pergi lama sekali ke negara ini, ke negara itu. Karena Bobia hanya bawelnya seorang wanita, bawelnya seorang istri yang mencintai suami, justru langsung dibunuh. Dan yang ketiga adalah Stalitita, yang dia didapatkan dengan membunuh suaminya. Jadi ini dikisahkan sebagai wanita cantik yang direbut dari seorang pria. Cara merebutnya adalah pria tersebut dibunuh, kemudian si sang wanita tersebut, yaitu Statilia, dinikahi dia. Namun tidak lama kemudian, mungkin Nero karena perangnya yang buruk tersebut menemukan sesuatu hal yang tidak
mengenakan hatinya dia, langsung Statilia pun dibunuh juga. Ada satu peristiwa besar secara internal di dalam kerajaan di mana Nero menyuruh seorang penasehat pribadinya bernama Seneca, yaitu penasihat pribadi yang mengajarkan berbagai trik, berbagai nasihat, berbagai bagaimana memimpin negara, bagaimana mempersiapkan peperangan, dan bagaimana menghadapi lawan, bagaimana menyiapkan pasukannya untuk menghadapi musuh. Ini adalah sang penasehat atau guru, bahkan guru spiritual. Seneca ini adalah penganut faham stoikisme. Kita tahu stoik ini adalah satu faham filsafat yang juga tua, yang datang dari Yunani. Kita tahu ada filsafat Yunani yang sebelumnya, yaitu Aristoteles, di mana filsafat Yunani mengedepankan kehidupan damai, kehidupan jujur, tidak berkeinginan apa-apa. Nah, ini adalah filsafat Aristoteles. Namun ada filsafat stoik, sehingga disebut stoikisme. Ini dikembangkan oleh filsuf Zena dari Yunani juga. Dia satu periode setelah Aristoteles, dan dalam stoikisme digambarkan bahwa seseorang hendaklah menerima apa adanya, hendaklah berdamai dengan alam, hendaklah berdamai dengan warga sekitarnya. Kita hidup damai, kita diamkan semuanya, maka hidup kita akan baik-baik saja. Itu adalah stoikisme. Dan sampai sekarang penganutnya stoikisme sangat banyak. Ini sebetulnya mirip-mirip ajaran agama Islam, di mana Islam mengajarkan ajaran-ajaran tawakal. Allah sudah menentukan, biarkanlah Allah menyelesaikan urusan yang rumit-rumit di sana. Apakah itu urusan sosial, apakah itu urusan iklim, apakah iklim musim dinginnya terlalu panjang, atau misalnya panen gandumnya gagal dan lain sebagainya, atau ada gempa bumi. Nah, stoikisme mengajarkan marilah kita berdamai dengan semuanya. Nanti hasilnya kita akan baik-baik saja. Kita akan menjadi bahagia karenanya. Nah, Seneca, sang guru dari Nero, ini dicurigai melakukan konspirasi ingin membunuh dia. Maka Seneca dipaksa untuk bunuh diri. Jadi, bagaimana mungkin seorang penasehat, seorang guru melakukan skenario mau membunuh anak asuhnya? Tapi memang demikianlah perangnya si Nero. Jadi, boleh jadi adalah nasihat daripada Seneca ini. Misalnya Nero ingin perang ke barat, kemudian Seneca menganjurkan jangan ke barat, ke timur aja, karena di barat begini. Dan nasihat itu tentunya penuh dengan kearifan. Dan dengan nasihat-nasihat yang seperti itu, dianggap Seneca melakukan konspirasi ingin membunuh dia. Sebelum dia membunuh aku lebih baik membunuh dia. Dengan cara, kamu silahkan bunuh diri atas perintah sang raja di raja. Itulah Nero. Setelah tidak ada penasehat yang arif di dalam istana, kehidupan Nero semakin amburadul, semakin foya-foya.
dia sangat tergila-gila dengan judi. Entah lawan judinya itu siapa. Mungkin raja-raja kecil di sekitarnya yang jadi taklukannya Roma atau siapapun. Dia bahkan digambarkan kalah banyak dalam perjudian sehingga keuangan kerajaan cukup mengalami defisit. Sehingga digambarkan juga bahwa Nero memerintahkan kepada pengawalnya untuk melucuti wanita-wanita istri penggawanya dia. Jadi ada pengawal banyak yang istrinya menggunakan perhiasan emas dikumpulkan dan tentunya diambil emas berliannya, dan wanita-wanita tersebut dibunuh dengan berbagai macam cara yang menyenangkan dan membahagiakan hatinya. Itulah Nero. Sistem pemerintahan Roma memang demikian, yaitu semua kekuasaan berada di tangan satu orang, yaitu raja, kaisar, dan dalam hal ini adalah Nero. Apabila kita melihat apa yang terjadi yang sudah kita ulas sekitar 30 menit yang lalu, kira-kira apa-apa yang terjadi dalam kerajaan Roma, apa-apa yang dilakukan oleh Nero ini merupakan test case, merupakan bahan skripsi filsuf abad pertengahan yang bernama Niccolo Machiavelli. Machiavelli dalam bukunya The Prince juga sangat gamblang mengurai bagaimana seseorang harus meraih kekuasaan, bagaimana seseorang harus membunuh untuk menakut-nakutin yang lain. Rakyat satu dibunuh untuk rakyat yang lain takut. Nah, ini apa yang terjadi pada yang dilakukan oleh Nero pada abad 1 itu betul-betul tercatat dalam manuskrip, dalam sejarah, dan itu sampai pada Machiavelli di abad 15 dan dia menulis buku tentang itu. Jadi bisa dikatakan tesis daripada Machiavelli itu antara lain adalah kebengisan sang Nero. Nah, kebetulan 1 minggu sebelum video ini dibuat, Eko Papa mengeluarkan video tentang Machiavelli. Jadi sangat relevan sekali kita mengulik sedikit tentang Machiavelli. Kembali kepada Nero. Jadi Nero itu adalah demikian. Namun Nero ini seorang yang unik. Uniknya bagaimana? Karena dia sangat ekstrovert banget. Dia ingin disebut sebagai penyanyi. Dia ingin disebut sebagai pelukis. Dia ingin disebut sebagai ahli filsafat. Dia ingin disebut sebagai ahli bahasa. Dia menguasai bahasa Yunani, dia menguasai bahasa Latin dan bahasa-bahasa lainnya. Dia pandai berdansa, dia pandai berjoget dan menari. Dan ini adalah Nero. Dalam satu peristiwa dikisahkan bahwa rakyat dipanggil untuk berbondong-bondong datang ke teater ciptaannya dia. Teater besar, setelah itu ditutup. Pintunya ditutup rapat-rapat. Kemudian di situ Nero menyanyikan lagu-lagu kesukaannya dia. Walau lagunya sangat sumbang dan memekakkan telinga, namun sang rakyat tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak bisa keluar, tidak bisa bilang bosan, jelek, mau pergi. Itulah Nero.
Jadi sangat-sangat aneh, sangat unik namun aneh. Digambarkan bahwa apabila Nero bepergian meneliti wilayah-wilayah kekuasaannya, dia berangkat dengan rombongan hingga 1.000 kereta pengawal. Betapa besarnya biaya untuk membawa rombongan sebesar itu. Jadi dia keliling, berjalan menggunakan kereta ke wilayah-wilayah Perancis, Spanyol, dan hingga ke Gibraltar, kemudian kembali lagi. Dan ada satu perjalanan yang unik di mana dia khusus datang ke Yunani. Nah, di Yunani perjalanannya dia pulang pergi memakan waktu 1 tahun. Jadi dibayangkan kerajaan Roma, kaisarnya pergi selama 1 tahun karena memang perjalanan ke Yunani cukup jauh. Dan di Yunani uniknya lagi, dia memamerkan kebolehannya berteater, bernyanyi dan lain sebagainya. Sehingga dan di situ entah apa orang Yunani atau sedang bersandiwara, sedang berpolitik, atau dia memang menangkap bahwa nyanyian dan tarian Nero dan teater yang dipamerkan oleh Nero itu demikian indahnya sehingga memberikan aplaus yang luar biasa atas pertunjukan Nero. Nero yang bahagia di mana para penonton di negaranya, di Roma tidak ada yang bereaksi seperti itu. Dia sangat bangga sekali sehingga dia memberi hadiah kepada kerajaan Yunani, diberi status otonom. Nah, otonom artinya setengah merdeka. Nah, betapa girangnya kerajaan Yunani manakala ditetapkan sebagai status otonom. Ini adalah kegilaan yang hanya tidak ada unsur politis, tidak ada unsur bahwa Yunani memiliki cadangan bekal makanan untuk perang yang sangat hebat sehingga dijadikan otonom, atau Yunani mengirim orang-orang perkasa sebagai pengawalnya Nero sehingga dia berterima kasih sehingga mengangkat Yunani sebagai negara otonom. Tapi gara-gara rakyat Yunani yang menonton operanya sang Nero bertepuk tangan riah rendah, ramai dan tepuk tangan meriah sehingga itu membahagiakan dirinya. Dia sangat bahagia. Rupanya kebahagiaannya Nero di sini. Dia hanya berbahagia manakala mendapat sambutan hal-hal yang sebetulnya sangat aneh. Sementara di negaranya dia menganggap bahwa para pengawal dan rakyatnya itu semuanya menjemukan, semuanya dianggap mengintai dan memata-matai dan ingin membunuh dia. Dia sudah sadar bahwa rakyatnya membenci dia. Dia juga sadar bahwa para pengawalnya pun juga sedang mencari momentum untuk melakukan makar, melakukan pemberontak. Dia sudah sadar. Mengulas kekejaman Nero, sedikit yang pernah dilakukan di Roma adalah manakala dia sedang mengalami krisis keuangan negara, kemudian dia mengumpulkan perhiasan-perhiasan dari para pengawalnya. Dan yang lebih sadis lagi bahwa para wanita-wanita pengawal tersebut diadu sebagai pertandingan saling membunuh. Ini pertunjukan di Roma pada saat itu memang demikian. Jadi kita tahu kisah gladiator ya. Jadi seseorang diadu sampai ada yang terbunuh dan yang menang akan menjadi pemenang dan diangkat dan dieluk-elukan dan dapat hadiah. Namun periode berikutnya dia diadu untuk juga
saling membunuh, apakah membunuh atau akan dibunuh. Nah, ini wanita-wanita istri pembesar yang ketahuan memiliki perhiasan-perhiasan yang dianggap tidak layak. Berarti dapat dari mana kamu? Uang kamu dari mana? Apakah memeras rakyat atau mengutip pajak ke rakyat, ataukah korupsi dari dalam istana, sehingga mereka saling disuruh diadu untuk saling membunuh. Dan atraksi ini betul-betul mencekam para pengawal, dan hal tersebut pun dilakukan di gelanggang arena dan rakyat dipersilahkan untuk menonton. Perangai dan sifat serta kelakuan Nero yang sedemikian kejam tidak pernah surut, bahkan cenderung meningkat. Apalagi manakala dia semakin menyadari bahwa rakyatnya tidak suka kepada dia, dan para pengawalnya pun juga diam-diam ingin membalas dendam atau ingin melarikan diri atau ingin berontak. Dia menjadi seorang yang sangat ketakutan, bahkan terhadap para pengawalnya sendiri. Dan berdasarkan instingnya dia, kemudian dia mengumumkan keadaan darurat negara. Bahwa negara sedang dalam keadaan darurat. Mungkin waktu itu ada istilahnya jam malam, atau ada istilah bahwa rumors, ada desas-desus sengaja dihembus-hembuskan, akan terjadi ini, akan terjadi itu. Dan bahkan dia apabila sudah tidak suka kepada seseorang, dia langsung menyebut nama orang itu, bahwa orang tersebut mempunyai rencana ini, dan kemudian Al-Gojo langsung menangkap orang tersebut dan langsung dibunuh tanpa prosedur, tanpa pengadilan, langsung dibunuh. Kenapa dibunuh? Ya, karena Nero tidak suka dan mencurigai orang tersebut suatu saat akan mencelakakan dirinya. Ini hal yang sangat mencekam tersebut cukup beredar di kalangan masyarakat di Roma waktu itu. Dan ada satu orang yang disohorkan sebagai ahli nujum. Dia berani mengucapkan kata-kata di publik bahwa arwah Britannicus, adik tiri yang dibunuhnya, itu tidak terima di alam sana. Dia akan melakukan pembalasan kepada Nero. Dan itu dihembus-hembuskan secara terbuka kepada masyarakat. Semua mendengar bahwa itu dihembuskan oleh sang ahli nujum tersebut. Kemudian Nero tahu menang, kemudian orang tersebut ditangkap. Semua orang menyangka bahwa siapa yang ditangkap pasti habis, pasti dibunuh saat itu juga. Namun yang terjadi aneh, orang tersebut tidak dibunuh, namun orang tersebut dalam hitungan nggak sampai 1 hari berhasil lolos dan melarikan diri keluar kota. Nah, berita itu pun juga Nero mendengar, dan Nero ngirim utusan untuk mengejar orang tersebut. Namun entah bagaimana para pengawal mungkin juga enggan melanjutkan pengejarannya karena tidak ada clue, tidak ada tanda-tanda ke arah mana mengejarnya. Sehingga akhirnya sang pengawal pulang dengan tangan hampa dan berita tersebut lenyap. Namun ada satu kalimat yang juga selain mengenai Britannicus yang arwahnya tidak terima terhadap
kesemena-menaannya Nero, dia juga sang ahli nujum tersebut mengatakan bahwa kekuasaan Nero tidak lama lagi. Dia paling lama hanya berkuasa 15 tahun. Dan pada dia mengucapkan itu, Nero sudah berkuasa selama 11,5 tahun. Jadi sudah sebentar lagi, 3,5 tahun lagi. Nah itu, jadi kota Roma betul-betul adalah kota yang digambarkan sebagai masyarakatnya lengkap, berbagai macam situasi seperti bahkan seperti masyarakat sekarang, bangunan-bangunan juga megah sudah ada. Kita tahu ada satu kota Pompei pun juga di tahun 100 kira-kira 150 Masehi kemudian tenggelam dibenamkan oleh abu gunung berapi, dan dia berdekatan dengan kota Roma, dan setelah dikeduk sekian ratus tahun dan diketemukan bangunan-bangunannya utuh, termasuk bangunan-bangunan lukisan dinding, lantai, dan lain sebagainya. Dan jadi kota Roma tidak beda dengan apa-apa yang ditinggalkan oleh kota Pompei. Hanya berbeda jarak tidak sampai 100 tahun. Jadi kemodernannya Roma kira-kira sudah bisa digambarkan sedemikian. Ada kolam mandi bersama, ada kamar mandi umum, ada ada resto, ada kafe, ada teater, sudah jelas teater bangunannya megah, ada warung-warung orang jualan, ada lorong-lorong seperti lorong-lorong kota Roma yang sekarang itu lorong-lorongnya rapi, tidak terlalu lebar, hanya bagus untuk orang jalan kaki. Namun, situasi Roma yang sekarang itu mirip-mirip Roma pada waktu itu. Jadi waktu Roma dibakar oleh Nero dan Nero ingin membangun kota baru, kira-kira banyak masyarakat terlantar karena rumahnya terbakar dan dia luntang-lantung. Dan kita tahu Roma atau Italia kalau musim dingin juga dinginnya seperti dengan dingin-dinginnya kota lain di Eropa ya, sangat menggigit, sangat mencekam. Nah, di situ maka waktu kota Roma dibakar oleh Nero, di situ kesengsaraan rakyat betul-betul mencekam. Banyak rakyat yang tadinya hidup layak, rumahnya gedongan mewah, kemudian mendadak menjadi ngemper karena tidak punya rumah. Nah, itu masa periode Nero adalah seperti itu. Jadi betapa kehidupan Nero ini sangat fenomenal dalam arti jahat sekali. Dan awal-awal keruntuhan Nero adalah di saat seluruh wilayah kerajaan dan wilayah jajahannya sudah mendengar tentang kebengisan sang Nero. Kemudian mereka satu persatu mulai dari ujung barat merembet ke arah timur sampai ke kota Roma, kemudian ke timur lagi. Ada semacam kekompakan untuk sama-sama membangkang terhadap Nero. Semuanya ingin berontak, semua ingin tidak mematuhi perintahnya, sehingga puncaknya yaitu saat rakyat jelata sudah mulai menyerbu ke istana. Dan berita itu sudah didengar oleh Nero, dan Nero paham banget bahwa apabila dia tertangkap oleh rakyat, dia akan dicincang,
dihukum cambuk sampai mati. Itu adalah hukum yang berlaku di sana. Dan Nero tahu betapa ngerinya hukuman itu. Nero sangat ketakutan. Dia pada prinsipnya adalah penakut ya, sehingga dia membawa seorang pengawal untuk keluar dari kota Roma. Lari dan memang antara dibiarkan atau dikejar oleh para pengawal, intinya sudahlah, sang Nero sudah meninggalkan istana. Sebetulnya masalahnya sudah selesai. Tetapi sebetulnya yang belum selesai adalah bagaimana mengadili Nero. Nah, Nero tidak ingin diadili, maka dia lari. Dan di dalam sebuah tempat, sang pengawal dipaksa untuk membunuh dia, atau dia meminta pisaunya pengawal untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi ada dua versi, karena catatan meninggalnya Nero di situ ada dua versi. Apakah dia minta dibunuh oleh pengawalnya, atau dia minta pisau dari pengawalnya untuk membunuh dirinya sendiri. Maka setelah Nero meninggal, ya runtuhlah kerajaan Roma dan terjadi pergantian pimpinan. Dan pada episode berikutnya Eko Papa akan mengulas bagaimana kekuasaan kota Roma setelah Nero. Jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pasca kematian Nero, terjadilah kekacauan di dalam kekaisaran Romawi, di mana Nero diganti oleh Galba yang tidak sampai 1 tahun. Galba kemudian dibunuh oleh Otto. Otto kemudian juga tidak lama, hanya 1 tahun kemudian Otto pun diganti oleh Vitellius. Dan Vitellius pun juga tidak lama, sehingga akhirnya dia diganti oleh Vespasian. Inilah masa periode kekacauan dari kekaisaran Romawi pasca Nero. 4 tahun dan 4 kaisar. Demikian.